Baik, puji Tuhan, salam sejahtera, saudara dan saudariku jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, saya percaya semua kita dalam keadaan baik, karena Tuhan kita baik, selalu memperhatikan kehidupan kita saat susah, senang, duka maupun suka. Saudaraku, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita yang saya ambil dari kitab Yohanes 14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dengan perikop rumah Bapa. Rumah Bapa. Saya bacakan bagi kita. Demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kisah ini menceritakan pada waktu Yesus sebelum ditangkap, sebelum ia tersalib dan naik ke sorga, Yesus memberikan nasihat kepada murid-murid. Ya, Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-murid sesudah Yesus naik ke sorga, dan sejarah gereja mencatat ada hal-hal yang sulit yang dihadapi oleh orang percaya, murid-murid, rasul-rasul, ya, ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik dari ayat ini yang perlu kita simak, saudaraku yang terkasih. Saya bacakan sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Ayub berkata, Ayub 14 yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Ya, hari-hari yang kita lalui, kalau kita melihat dari hari-hari di masa-masa yang lalu, ya, banyak hal yang sudah kita alami. Di dalamnya juga, saudaraku, ya, kita banyak mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita kurang menikmati damai, ketentraman, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Yesus tidak memberikan janji yang muluk-muluk, ya, kepada murid-muridnya. Maka ia berkata di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Namun alasan untuk mereka tidak gelisah itu dikatakan yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ia tidak berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, maka nyawamu tidak akan terancam. Ya, engkau tidak akan menderita. Bukan itu alasan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, maka kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Ya, bukan itu yang janji yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Ia berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gairah, kerinduan akan tempat kediaman Tuhan, rumah Bapa, sorga. Inilah yang mampu menggairahkan kita, saudaraku yang terkasih, untuk kita tidak gelisah di bumi yang sukar ini, yang semakin jahat ini. Ya. Apa yang menggerakkan kita? Kekayaan, jabatan, ya, berkat-berkat lahiriah, itu tidak cukup mampu untuk menggerakkan kita. Uang, ya, sesuatu yang berubah. Ya. Segala sesuatu yang di bumi bisa berubah. Kemuliaan, sesuatu yang berubah, gampang lenyap. Tapi Tuhan menjanjikan kepada murid-murid, ya, janji yang begitu luar biasa, supaya mereka tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Allah berkata, Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudaraku, masa-masa yang sukar di bumi ini, kita dapat melihat ternyata manusia dengan segala yang ia punya, ya, dengan segala kekayaannya, ya, dengan segala kepintarannya, tidak berdaya. Ya, COVID-19 menjadi bukti manusia bukanlah siapa-siapa dibanding Tuhan. Ya, Tuhan sedang mengingatkan kita. Ya, saudaraku,
Apapun keadaan yang kita alami saat ini, ya, mungkin hidup kita tidak sebahagia orang lain, keuangan kita tidak sebaik orang lain, ya, bahkan mungkin pelayanan gereja kita tidak sebagus orang lain. Tapi hal-hal yang demikian tidaklah membatasi sukacita, ya, damai, ketentraman di hati kita, untuk kita boleh terus memuliakan Tuhan. Sebab akhir hidup kita bukan di bumi ini. Dan pencapaian yang terindah itu bukanlah berkat-berkat yang di bumi ini. Tapi ada rumah Bapa, tempat kediaman Tuhan, sorga, yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan. Di sana kita tidak 1 tahun, tidak 1000 tahun, tidak 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan. Inilah yang mampu menggerakkan kita untuk kita tidak gelisah menghadapi kehidupan di bumi ini. Saudaraku, ini yang menggerakkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita dapat melihat Abraham berani mempertaruhkan seluruh hidupnya, seluruh yang ia punya. Berani berkata karena ia merindukan tanah air surgawi, kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Ya, bukan tanah Kanaan ternyata yang ia idam-idamkan. Ya, sehingga ia bersama dengan anak cucunya tinggal di kemah. Ini gambaran, saudaraku. Ya, ini gambaran tempat kita bukan di bumi ini. Maka yang menggerakkan kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam setiap tindakan kita, haruslah rumah Bapa, sesuatu yang kekal, yang abadi, yang disediakan Tuhan bagi kita. Pengharapan ini akan menguatkan kita sehingga kita mampu berjalan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, penulis Ibrani berkata, kita akan lihat supaya kita semakin diteguhkan. Ibrani pasal yang ke-6. Ya, Ibrani pasal yang ke-6. Tidak kita baca dari awal, saya akan baca dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 kita perhatikan. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan yang terletak di depan kita, yang dimaksud, ya, bukan hanya masa depan di bumi ini, tapi yang paling baik dari semua itu, pengharapan di depan kita adalah surga. Ayat 19, ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya baca sekali lagi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan, ya, akan yang di depan kita. Ya, maksudnya pengharapan akan surga itu bagaikan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu tabir itu, ya, adalah pembatas dalam tabernakel, adalah pembatas dari ruangan suci ke ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu tempat Allah bertata, hadirat Tuhan ada di sana. Ya, sudah dilabuhkan oleh Tuhan sampai ke sana. Dikatakan di sini, saya baca berlebih jelas ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Ia sebagai perintis, dan ia berkata ia menyediakan tempat bagi kita. Pengharapan inilah yang menjadi pengharapan yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Aman dan kuat. Pengharapan akan surga itu menjadi pengharapan yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Bukan uang, ya, bukan keberhasilan secara finansial, berkat-berkat lahiriah. Justru kadang-kadang hal-hal yang demikian bisa membuat kita goyah. Kita terikat di bumi dan kurang mengharapkan surga. Kita takut mati, ya. Tapi beda dengan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, ya, dengan murid-murid. Ketika pengharapan itu begitu kuat menggerakkan mereka, saudaraku,
Mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Ya, pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita adalah pengharapan akan surga. Maka sekali lagi kalau ini ada, kita hidup berbahagia, ya. Saudaraku, dalam keadaan sederhana, ya. Kita mungkin ya tinggal di tempat-tempat yang jauh dari tempat ya perkotaan di mana orang-orang dapat menikmati ya uangnya, ya, menikmati kemegahan dunia. Ya. Saudaraku, hal-hal yang demikian tidak lagi membatasi sukacita gairah kita untuk terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab yang kita harapkan adalah surga. Yang kita harapkan adalah surga. Maka saya mengajak kita, saudaraku yang terkasih, apapun keadaan kita hari ini, ya, apapun keadaan kita hari ini, mari bersungguh-sungguh, hiduplah memuliakan nama Tuhan. Mari tetap gairahkan surga, akan menggairahkan apa yang kita katakan dan kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita membangun nikah keluarga, ketika kita mengelola keuangan kita. Ya, semua tujuannya harus berlabuh sampai ke sana. Yang saya lakukan ini berkaitan dengan surga. Sebab akhir hidup saya bukan di bumi, tapi di surga. Saya yakin kalau ini yang menggerakkan kita. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sanggup bertumbuh dalam segala hal. Baik suka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan kita mampu juga bersyukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Puji Tuhan, sampai di sini renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat, tetap bergairah, muliakanlah Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Shalom.